Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kewajiban kita mengoreksi diri sendiri, introspeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan di awal-awal sebelumnya, untuk kedepannya yang lebih baik. Makanya manusia yang sadar itu adalah yang senantiasa mampu mengoreksi dirinya sendiri, bukan mampu mengoreksi orang lain, tapi tidak mampu untuk mengoreksi dirinya sendiri. Jadi orang yang beriman itu adalah mampu mengoreksi diri sendiri, dan tidak ada kesempatan untuk mengoreksi orang lain, karena kesehariannya dia menyibukkan diri untuk mengoreksi diri sendiri. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasa takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa itu faltanzur, yaitu dengan cara mampu introspeksi diri, mampu mengoreksi diri sendiri, amaliyah kita yang telah kita kerjakan di tahun-tahun yang sudah lewat. Ketika kita mampu mengoreksi berapa pahala-pahala amaliyah-amaliyah yang pernah kita kerjakan dan berapa dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Bukan berarti introspeksi diri itu kemudian kita menjadi lemah, menjadi putus asa, tapi kedepannya adalah lebih semangat beribadah untuk melakukan suatu amaliyah yang lebih baik dan lebih baik. Itu tujuannya adalah dalam surah Al-Hasyr. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah dituntut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya itu adalah memeriksa, mengoreksi terhadap perbuatan-perbuatan yang telah pernah dilakukan. Apakah amaliyahnya itu adalah di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah amaliyah-amaliyah itu adalah yang bersifat duniawi semata? Kalau itu kita koreksi setiap harinya, amaliyah-amaliyah kita yang telah kita lakukan, maka kita kedepannya adalah lebih semangat dan memperbaiki diri untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Faltanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah itu adalah mengetahui apa yang kita lakukan, walaupun sebesar dzarrah pun amaliyah kita, Allah itu tahu. Jadi makanya kita itu ya harus malu ketika melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Suatu contoh misalkan ketika kita melihat suatu kemaksiatan, itu diperintahkan untuk berpaling. Tapi jangan berpaling kemudian kita meninggalkan, tapi tidak ada kesan terhadap orang yang melakukan suatu maksiat itu. Kalau kita berpaling kemudian meninggalkan, artinya kemaksiatan itu tetap berlangsung. Tapi kita berpaling dari kemaksiatan itu, nah kemungkinan besoknya itu diusahakan menasihati orang yang melakukan suatu kemaksiatan itu. Artinya upaya menasihati orang lain yang melakukan kemaksiatan itu adalah suatu upaya jihad. Jadi namanya apa? Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi kalau kita berpaling kemudian meninggalkan, maka itu adalah selemah-lemahnya iman kita. Makanya kita kalau bisa menasihati berpaling pada waktu ada melihat kemaksiatan, tapi keesokannya kita harus menemui seseorang itu yang melakukan suatu kemaksiatan, agar tambah hari kemudian orang yang melakukan suatu kemaksiatan itu berkurang dan berkurang. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan meninggalkan, berpaling kemudian meninggalkan, tidak ada bekas nasihat terhadap orang yang melakukan suatu kemaksiatan. Memang kalau kita tidak mampu untuk mendekat kepadanya, memang lebih baik berpaling kemudian menghindar. Nah, itu dapat pahala, cuma tidak ada kesan bahwa kita ada upaya yang lain selain meninggalkan itu. Tapi kalau kita berpaling kemudian mendatangi orang yang melakukan suatu kemaksiatan dan menasihati, berarti kita mempunyai pahala yang double. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kita ini meniru orang-orang yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya mengetahui tentang ketauhidan, mengetahui tentang Allah, sudah tahu ilmunya sholat, sudah tahu ilmunya zakat, sudah tahu ilmunya puasa. Akan tetapi di setiap harinya dia itu melupakan Allah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan meniru seperti itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum. Maka Allah itu akan melupakan diri kita, melupakan mereka yang melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Itu secara otomatis. Kalau kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauh lebih ingat kepada kita. Dan orang yang seperti itu sudah mengetahui ilmu-ilmunya tentang Islam, kemudian dia melupakan Allah, maka dia termasuk orang yang merugi. Termasuk orang yang merugi dan divonis oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebagai orang fasik. Ulaika humul fasiqun. Jadi kalau kita sudah divonis oleh Allah sebagai orang yang fasikun, artinya tahu tapi melupakan Allah. Jadi orang fasik itu tahu tapi melupakan yang tadinya adalah ingat pada Allah, kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik, dan orang fasik itu lebih berbahaya daripada orang yang memang tidak tahu hal tentang keislaman yang sebenarnya. Kalau fasik itu tahu tapi dia melupakan, lebih baik memang tidak tahu sama sekali kemudian belajar, itu lebih bagus. Nah, kalau sudah pernah kemudian meninggalkan, kalau ini tidak dapat dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka susah untuk kembali. Maka jangan kita kalau sudah masuk ke dalam keimanan, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita geser, sampai ajal kita dijemput, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Yang perlu kita ketahui itu adalah tidak sama orang ahli neraka dengan ahli surga itu. Tidak sama orang yang ahli neraka dengan ahli surga itu. Jadi ahli surga itu yang seperti apa? Ashabul jannah humul faizun. Orang ahli surga itu adalah penuh dengan kebahagiaan. Kalau ahli surga penuh dengan kebahagiaan, berarti kalau bukan ahli surga, ahli neraka berarti penuh dengan kesengsaraan. Bukan Allah itu menciptakan neraka itu kemudian dia ingin menyiksa makhluknya, itu tidak. Menyiksa manusia itu sebenarnya tidak seperti itu. Cuma manusianya yang ingin ke sana. Jadi Allah sudah memberikan suatu alternatif. Ada surga, ada neraka. Jadi yang diinginkan oleh Allah itu bukan nerakanya, tapi surganya. Makanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agar menteladani beliau. Artinya kalau meneladani beliau itu artinya kan surga. Makanya Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Bagaimana caranya tidak ada umat beliau itu yang masuk ke neraka. Beliau itu tidak senang di surga itu kalau satu pun dari umatnya itu ada yang masuk neraka. Lah kalau Rasulullah itu mengasihi kita, sayang dengan kita, kok kita ini tidak sayang kepada Rasulullah? Kemudian tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu membela mati-matian kepada umatnya agar tidak masuk neraka. Satu pun umat dari Nabi Muhammad itu masuk neraka, Rasulullah tidak bahagia. Itu Rasulullah, perjuangan beliau itu. Makanya bagaimanapun caranya itu diupayakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surganya. Kalau bisa bersama beliau. Nah, kalau Rasulullah sudah menginginkan kita ini bersama beliau, kita ini mengupayakan bagaimana caranya. Kan sudah disampaikan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya agar mengikuti beliau. Jadi kalau mengikuti beliau artinya kita ini menjadi orang yang selamat dan tentunya nanti masuk surga dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga, itu sama sekali nggak sama. Jadi bukan berarti Allah itu menciptakan neraka kemudian ingin, tidak, kita yang ingin ke neraka. Karena apa? Ya karena nggak mau ke surga. Jadi kalau nggak mau, yang namanya juga nggak mau disuruh ke neraka, disuruh ke surga nggak mau, berarti milih sendiri ke neraka. Ke neraka itu bukan keinginan Allah, tapi keinginan sendiri. Maunya ke neraka, padahal diperintahkan ke surga. Di dalam Al-Quran itu tidak mau, perintahnya itu perintah yang jelek, perintahnya semuanya baik, artinya agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan kesemuanya yang mendengarkan ini mudah-mudahan semuanya ahli surga dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dirindukan oleh Allah dan dirindukan oleh Rasulullah dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.